Selamat datang kembali di channel Web Programming SMK. Masih bersama saya, Andi Iqbal. Melanjutkan video kita sebelumnya, pada video kedua kita telah membahas 5 poin utama, yaitu pengertian HTML, pengertian elemen, pengertian atribut, dan membahas dua elemen yaitu tag H1 dan tag B. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua poin utama, yaitu HTML style dan HTML formatting. HTML style ini akan membahas tentang sebuah atribut untuk menambahkan properti-properti CSS. Dan properti-properti CSS nantinya akan merubah tampilan dari elemen. Nah, kemudian untuk HTML formatting di sini kita akan membahas tentang tag-tag yang terkait dengan pengaturan dari format teks. Jadi misalnya teman-teman ingin tulisan dari teman-teman menjadi miring atau tulisan teman-teman ingin dijadikan huruf tebal dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas di HTML formatting. Oke, kita langsung saja bahas poin pertama, yaitu HTML style. Jadi saya minta silakan teman-teman buka kode editor Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah berada di Visual Studio Code dan membuka folder HTML dasar yang kemarin sudah kita buat. Dan kemarin juga kita sudah membuat dua file. Yang pertama adalah latihan1.html dan yang kedua latihan2.html. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang HTML style, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara untuk melihat properti-properti default dari setiap elemen pada web browser. Jadi saya minta teman-teman buka dulu file latihan1.html-nya. Silahkan teman-teman buka. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat tag heading. Tag heading ini ditujukan untuk membuat judul dan tingkatannya ada 6 tingkatan, mulai dari heading 1 sampai heading 6. Nah, saya akan membukanya ke web browser melalui Visual Studio Code. Jadi, teman-teman yang sudah menginstal extension Open in Default Browser, maka bisa membukanya melalui Visual Studio Code. Nah, saya akan buka melalui Visual Studio Code karena saya sudah menginstal extension Open in Default Browser. Jika teman-teman belum menginstal extension Open in Default Browser, silahkan ikuti dulu video sebelumnya, karena di situ saya mengarahkan bagaimana cara menginstal extension Open in Default Browser. Oke, saya akan buka ke web browser melalui Visual Studio Code. Silahkan teman-teman klik kanan, kemudian klik Open in Default Browser. Dan tampilan dari listing kita sudah tampil di web browser. Nah, kalau teman-teman lihat tulisan di web browser saya terlalu besar, itu karena saya membesarkan web browsernya ya. Nah, saya membesarkannya di sini zoom-nya menjadi 175%. Karena default-nya harusnya 100% seperti ini. Karena tulisan di web browsernya terlalu kecil, maka saya sengaja membesarkan lewat web browser. Oke, supaya enak dilihat. Nah, untuk melihat properti-properti apa saja yang dimiliki oleh elemen, silahkan teman-teman klik kanan di area web browsernya. Saya klik kanan, kemudian klik Inspect. Nah, maka akan tampil tampilan dari Inspect Element. Nah, di sini ada dua jendela yang kita butuhkan. Yang pertama adalah jendela elemen ini. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah jendela Computed ini. Silahkan teman-teman klik Computed. Nah, kemudian apa yang teman-teman lihat di sini di jendela elemen ini,
Ini sama persis apa yang telah kita tuliskan di listing kita. Coba silahkan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Saya akan kembali ke Visual Studio Code. Nah, kalau kalian lihat, di sini kita menulis title HTML heading. Kemudian ada body, kemudian tag heading 1 sampai tag heading 6. Nah, coba kita lihat lagi di web browser. Nah, semua yang kita tulis sama. Coba kita lihat tag title persis sama, HTML heading. Dan memang apa yang kita tuliskan di listing kita, itulah yang akan tampil di jendela elemen ini. Nah, misalnya teman-teman, di sini kalian ingin melihat properti dari tag H1. Silahkan klik elemen H1. Atau teman-teman ingin melihat properti dari H2, silahkan klik elemen H2. Oke, pertama kita lihat dulu elemen H1. Nah, kemudian pastikan teman-teman ke jendela komputer. Nah, kemudian silahkan teman-teman scroll ke bawah di sini. Nah, di sini ada semua properti-properti default beserta nilainya. Jadi tanpa kita berikan properti, sebenarnya setiap elemen memiliki properti-properti dan nilai secara default. Jadi nanti yang akan kita tuliskan properti-properti seperti ini. Ini adalah properti-properti CSS. Oke, misalnya di sini untuk H1, coba kita lihat besar dari font heading 1 ini. Oke, kita cari properti yang namanya font. Cari properti yang namanya font. Font family. Oke, nah di sini ada, teman-teman bisa lihat font family. Oke, ini font size, font size. Nah, besar dari tulisan heading 1 itu sebesar 32 pixel. Oke, coba kita lihat H2, kok bisa kecil dari H1. Nah, ternyata font size-nya atau ukuran fontnya sebesar 24 pixel. Dan memang lebih besar font size dari tag heading 1 ini, sebesar 32 pixel. Nah, itu cara untuk melihat nilai default dari setiap elemen pada HTML. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code untuk membahas HTML style. Oke, latihan satunya akan saya close dulu. Nah, kita akan buat file di dalam folder HTML dasar, di folder utama. Silahkan teman-teman klik New File, kemudian kita beri nama latihan 3.html. Kemudian kita buat struktur HTML, silahkan ketik tanda seru, kemudian enter. Nah, kemudian saya akan ganti title-nya menjadi HTML style, seperti ini. Saya akan save. Kemudian sebelum kita mengimplementasikannya, saya akan mengambil contoh dari website referensi kita, yaitu witrischool.com. Oke, jadi silahkan kembali ke web browser, kemudian buka tab baru, silahkan ketikkan witrischool.com, seperti ini. Setelah terbuka, silahkan teman-teman klik Learn HTML, kemudian lihat sidebar di bagian kiri ini, kita ke HTML style. Nah, ini teman-teman, HTML style, silahkan teman-teman klik. Oke. Nah, di sini
kita diberi contoh oleh witrischool.com. Di sini teman-teman bisa lihat tulisan dari I am red berwarna merah. Nah, itu karena ditambahkan atribut style dan diisi dengan nilai property color red. Oke. Nah, kita coba lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini penulisan namanya seperti ini. Tentu di dalam tag pembuka, tagnya bisa apa saja. Kemudian untuk menulis atribut style, kita spasi dulu. Kemudian tuliskan atribut style. Kemudian tambahkan nama propertinya apa dan nilainya apa. Oke, coba kita scroll ke bawah. Lihat contoh pertama. Nah, di sini dia menaruh atribut style di dalam tag body pembuka, kemudian memberikan properti background color, nilainya powder blue. Jadi nanti tag body ini memiliki background color atau warna background powder blue. Oke, kita langsung coba saja. Saya akan copy atribut style beserta nilainya atau propertinya. Saya akan copy sampai tanda petik. Saya copy, kemudian saya kembali ke Visual Studio Code. Kemudian saya akan tambahkan di sini atau saya paste di sini. Nah, kemudian saya save. Kemudian saya kembali. Kemudian saya buka di web browser karena latihan 3 ini belum pernah kita buka. Silahkan teman-teman klik kanan, kemudian open in default browser. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya sudah menjadi warna biru keputih-putihan. Itu karena di Visual Studio Code kita memberikan nilai background color-nya pada tag body powder blue. Nah, kalian bisa ganti juga nilai dari powder blue ini misalnya dengan bahasa Inggris. Silahkan teman-teman klik atau blok powder blue, kemudian ganti jadi red. Kemudian save. Kemudian kita kembali ke web browser, kita refresh. Nah, warna background dari bodinya sudah menjadi warna merah. Oke, selanjutnya kita ke witrischool.com lagi. Kita lihat contoh yang lain. Oke, di sini dia memberikan kita contoh seperti ini ya. Tag H1 dan tag P. Oke, ini akan saya copy. Tag P dan tag H1 saya copy. Saya copy. Kemudian saya ke kode editor. Kemudian saya tambahkan di dalam tag body. Kemudian saya paste di sini. Nah, di sini perintahnya sudah ditambahkan atribut style dan nilai dari atribut style menambahkan background color pada tag H1 dengan warna powder blue. Oke, kita lihat dulu. Jangan lupa teman-teman save. Kemudian kita kembali ke web browser. Kemudian kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya besarkan dulu. Background color dari tag H1 sudah menjadi biru muda. Dan tag P, background colornya sudah menjadi warna merah muda. Nah, itu contoh untuk kasus background color. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mewarnai tulisan pada tag H1 atau tag paragraf. Nah, caranya cukup mudah. Kita lihat dulu contoh di witrischool.com. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk text color. Nah, di sini bisa misalnya warna dari tag H1 tulisannya maksudnya itu akan diwarnai dengan warna biru. Oke, saya akan kembali ke
Visual Studio Code. Nah, saya akan tambahkan atribut pada tag H1. Kalau background kan mewarnai warna latarnya. Nah, sekarang saya ingin mewarnai tulisan dari tag H1, yaitu this a heading. Nah, untuk menambahkan properti di dalam atribut style, pastikan setelah titik koma, teman-teman spasi, tetapi di dalam petik, kemudian teman-teman ketik color. Nah, ini kita menambahkan properti yang namanya color. Kemudian kita beri warna, misalnya warna merah, red. Oke, saya save. Kemudian saya kembali ke web browser. Kemudian ke sini, saya akan refresh. Nah, tulisannya sudah berubah menjadi warna merah. Oke. Selanjutnya, saya akan merubah warna tulisan dari paragraf menjadi warna putih agar lebih terang. Oke, saya kembali ke Visual Studio Code. Saya tambahkan properti color setelah titik koma sebelum tanda petik 2. Saya spasi, tambahkan properti color, kemudian saya tambahkan warnanya white, titik koma. Oke, red ini juga usahakan selalu titik koma. Sebetulnya jika propertinya berada di akhir, boleh tidak menggunakan titik koma, tapi biasakan menggunakan titik koma. Oke, jangan lupa di save, kita kembali ke web browser, kemudian kita refresh. Oke, tulisan dari tulisannya sudah berubah menjadi warna putih. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke witrischool.com. Contoh properti apa yang ada lagi? Nah, di sini ada contoh untuk merubah jenis font. Nama propertinya adalah font family. Oke, saya akan rubah menjadi Verdana untuk H1-nya. Karena secara default, font Verdana ini sudah ada di sistem operasi Windows. Oke, saya akan tambahkan. Saya kembali ke Visual Studio Code. Tambahkan di H1. Nama propertinya font minus family. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan Verdana. Oke. Nah, kalau teman-teman menulis terlalu panjang, kemudian tulisannya tersembunyi di sebelah kanan seperti ini, untuk mengatasi hal seperti ini, agar tulisannya otomatis ke bawah, kalian ketik di keyboard ALTZ, tulisan yang lebih akan otomatis ke bawah. Oke, jangan lupa teman-teman save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, nah di sini jenis tulisan dari tag H1 sudah berubah menjadi Verdana. Selanjutnya, kita lihat contoh selanjutnya di witrischool.com. Nah, sekarang besar tulisan. Kalau tadi jenis tulisan, propertinya font family. Sekarang besar tulisan, propertinya adalah font size. Oke, saya akan tambahkan propertinya. Tadinya secara default H1 itu memiliki nilai font size 32 pixel. Saya akan tambahkan lebih besar lagi menjadi 50 pixel. Jadi nilai default H1 yang 32 kita timpa menjadi 50 pixel. Oke, kita coba di Visual Studio Code. Saya akan tambahkan lagi di sini. Saya spasi, saya tambahkan properti font size seperti ini. Kemudian saya beri nilai 50 pixel. Kemudian kita save, jangan lupa. Kemudian kita kembali ke web browser.
ke sini, kemudian kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat tulisan dari tag H1 sudah sebesar 52 pixel. Nah, untuk mengeceknya apa betul sudah berubah menjadi 52 pixel, silahkan teman-teman klik kanan, kemudian inspect, kemudian silahkan pilih elemen H1, klik elemen H1, kemudian ke computed, kemudian scroll ke bawah, cari font size. Nah, di sini ada font size. Betul, sekarang nilainya sudah 50 pixel. Oke, kita lihat contoh lagi pada witrischool.com. Nah, properti untuk perataan tulisan atau text align. Kepanjangannya adalah text alignment. Oke, saya akan coba menambahkan text align di Visual Studio Code untuk tag H1. Saya akan tambahkan setelah titik koma, kemudian saya tambahkan text minus align. Titik 2, kemudian beri nilai misalnya center. Titik koma. Save dulu. Kemudian kita lihat di web browser. Kita refresh. Kemudian ininya saya close dulu. Nah, teman-teman bisa lihat posisi tulisannya saya beri nilai center dan betul-betul posisinya ke tengah. Kalau teman-teman ingin ke kanan, berarti right. Oke, silahkan ke Visual Studio Code lagi. Saya akan rubah nilai dari property text align menjadi right. Kita save, kemudian kita ke web browser, kita refresh. Nah, tulisannya sudah berada di sebelah kanan. Kita lihat lagi apa masih ada contoh pada Witrischool. Oke, sepertinya itu saja yang diberikan contoh oleh witrischool.com. Oke, tetapi sebenarnya masih banyak properti-properti lain dari CSS yang bisa kita tambahkan. Tidak hanya background color, kemudian font family, font size, text align. Masih banyak lagi sesuai yang kalian lihat di inspect element. Oke, mungkin itu saja untuk poin pertama, yaitu HTML style. Semoga kalian paham. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang HTML formatting atau pengaturan format teks. Oke, latihan 3.html ini saya close dulu. Kemudian kita buat file baru. Silahkan klik new file. Kemudian beri nama latihan 4.html. Oke, kita buat struktur HTML dulu. Kemudian enter. Saya akan ganti title-nya menjadi HTML formatting. Selanjutnya, saya akan beri judul dulu. Belum nanti kita ke Witrischool melihat contoh-contoh dari HTML formatting. Saya akan beri judul dulu H1 agar jelas bahwa kita sedang membahas tentang HTML formatting. Saya akan tulis judulnya HTML formatting. Save, kemudian kita buka di browser. Klik kanan, klik open in default browser.
Oke, sudah terbuka di web browser. Nah, sekarang kita ke website witrischool.com. Kemudian kita ke sidebar sini, klik HTML formatting. Kita lihat contoh dari HTML text formatting ini, kita ke bawah. Nah, di sini di awal-awal dia memberikan sampel atau contoh tampilan. Nah, di sini misalnya tulisan jadi tebal, tulisan jadi miring, kemudian ada tulisan ke bawah mengarah ke atas. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini yang akan kita bahas di HTML formatting. Ada tag B atau kepanjangan dari bold, kemudian ada strong, artinya yang diapit adalah penting atau important, kemudian ada I atau italic, kemudian ada EM atau emphasized atau penekanan, kemudian ada mark, tulisan yang ditanda, kemudian ada small atau tulisan nanti menjadi kecil, kemudian ada del, ini untuk mencoret, kemudian ada inserted, kemudian ada subscript, dan ada superscript text. Oke, saya akan ke bawah dulu. Nah, di sini diberitahukan ada contoh pertama, tag B. Ini saya langsung copy saja. Kita akan copy ke text editor kita. Kemudian saya ke Visual Studio Code. Saya akan enter, kemudian paste di sini. Kita save. Kemudian kita kembali ke web browser. Kemudian kita refresh. Oke, browsernya akan saya besarkan dulu. Nah, jadi tulisan yang berada di antara tag B otomatis akan tebal. Kita lihat contoh selanjutnya. Kemudian text formatting kedua yaitu text strong. Ini pun akan saya copy. Kita lihat tampilannya seperti apa di web browser nanti. Ke Visual Studio Code. Saya akan enter, kemudian paste di bawah. Kemudian saya save. Kembali ke web browser. Saya refresh. Nah, di sini tebal juga ya. Tulisannya tebal juga. Tetapi kok posisinya berada di samping dari tulisan this text is bold. Karena tulisan ini sebenarnya diapit oleh tag B atau tag bold. Sedangkan yang satu diapit oleh tag strong. Nah, jika teman-teman melihat seperti ini, itu artinya kedua tag ini properti display-nya bertipe inline. Sehingga ketika properti dari elemen ini berdisplay inline, itu artinya membolehkan elemen setelahnya berada di sampingnya. Atau tidak membuat baris baru. Berbeda dengan tag H1 ini, tipe display-nya adalah block. Dia akan mengambil satu baris dan tidak membolehkan elemen setelahnya berada di sampingnya. Oke, supaya tag strong ini berada di bawah, supaya kita bisa tahu perbedaan dari tampilan tag bold dan tag strong. Oke, ini akan saya beri tag BR. Saya akan kembali ke Visual Studio Code. Saya tambahkan tag BR setelah tag bold penutup. Saya tambahkan BR seperti ini. Nah, tag BR ini tidak punya tag penutup. Dia hanya memiliki tag pembuka sekaligus
itu menjadi tag penutup. Nah, BR ini artinya untuk membuat enter. Oke, kita save dulu. Kita refresh di browser. Oke, strongnya sudah berada di bawah tagball. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di HTML text formatting. Nah, di sini ada tag I atau kepanjangan dari italic. Saya akan copy. Karena tag italic ini tipe property display-nya adalah inline juga, atau dia akan berada di samping dari elemen sebelumnya, maka nantinya saya akan tambahkan BR juga. Saya akan ke Visual Studio Code. Setelah tag strong, saya tambahkan tag BR. Kemudian saya paste tag I. Saya save. Saya kembali ke web browser. Oke, silahkan di-refresh. Nah, baris ketiga ini yang diapit oleh tag I. Jadi tulisan untuk membuat miring, kita boleh mengapitnya dengan tag I. Oke, kita ke witrischool.com lagi. Kita ke bawah, copy lagi contoh berikutnya, tag EM atau emphasized, copy, kembali ke Studio Code, kita tambahkan tag BR, kemudian kita enter, kita paste, kita save, kita kembali ke web browser, kita refresh. Oke, ternyata tampilan dari tag EM dengan tag I itu sama, hanya fungsinya saja berbeda. Begitu juga dengan tag B dengan tag strong. Tag strong ini dijelaskan tadi important, jadi apapun yang kita tuliskan di antara tag strong itu dianggap tulisan-tulisan yang penting. Berbeda dengan tag B, hanya bertugas untuk menebalkan tulisan. Kemudian untuk tag I juga hanya memiringkan tulisan, sedangkan untuk tag emphasis ini menyatakan kepada web browser bahwa tulisan yang diapit oleh EM ini adalah tulisan yang ditekankan atau juga penting. Oke, nah sekarang kita kembali ke witrischool.com, lihat contoh selanjutnya. Kita scroll ke bawah. Nah, sekarang ada tag small. Kita copy saja. Saya copy. Kemudian kita ke Visual Studio Code. Kita tambahkan tag BR. Kemudian kita enter. Kita save. Kita kembali ke web browser. Kita refresh. Teman-teman bisa lihat tulisan yang diapit oleh tag small itu akan lebih kecil dari tulisan secara default. Dan jika teman-teman ingin melihat berapa font size-nya, silahkan teman-teman klik kanan, inspect, kemudian lihat di computed berapa font size yang dimiliki oleh tag small ini atau elemen small ini. Oke, kita lanjut lagi ke witrischool.com. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada tag mar. Mar ini gunanya penanda. Kita lihat saja hasilnya. Saya akan copy contohnya. Saya copy. Kemudian saya ke Visual Studio Code. Kemudian saya tambahkan tag BR. Kemudian saya enter, paste. Saya save. Saya kembali ke web browser. Saya refresh. Nah, tulisan milik ini yang berwarna kuning backgroundnya ini yang diapit oleh tag mark. Jadi tulisan yang diapit oleh tag mark akan memberikan warna background kuning secara default.
Oke, selanjutnya kita lihat contoh lagi di witrischool.com. Kita scroll ke bawah. Saya akan copy contoh tagdel. Nah, ini nih contoh tagdel atau kepanjangan delete atau hapus. Copy. Kemudian saya ke Visual Studio Code. Saya tambahkan, nah ini saya tidak tambahkan tag BR ya. Kenapa? Karena tag B ini displaynya adalah blok. Oke, saya paste di bawah sini. Saya save. Kemudian saya akan ke web browser. Kemudian saya refresh. Nah, tulisan blue ini yang diapit oleh tagdel. Maka seakan-akan dia mencoret tulisan ini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke witrischool.com. Contoh selanjutnya inserted. Oke, contohnya saya copy saja ya. Saya copy. Kemudian saya kembali ke Visual Studio Code. Saya paste, saya tidak menambahkan tag BR karena properti display dari tag B ini bernilai blok. Nah, di sini tulisan blue diapit oleh tag del, sedangkan tulisan red diapit oleh tag inserted atau INS. Oke, jangan lupa teman-teman save. Kemudian kita kembali ke web browser. Kita refresh. Oke. Nah, inserted tadi akan menambahkan garis bawah pada tulisan. Sedangkan untuk del akan menambahkan garis di tengah-tengah secara vertikal pada tulisan atau coret di tengah-tengah tulisan. Oke, kita lihat lagi ke witrischool.com. Di sini ada tag subscripted. Oke, saya akan copy contohnya. Silahkan teman-teman copy. Kemudian paste di Visual Studio Code. Saya tidak menambahkan tag BR. Save. Perhatikan yang diapit oleh tag sub itu adalah tulisan subscribed. Oke. Saya kembali ke web browser. Kemudian saya refresh. Oke, teman-teman bisa lihat tulisan dari subscribed berada di bawah dari tulisan this is, kemudian ke bawah, kemudian teks. Selanjutnya kita kembali ke witrischool.com lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kebalikannya, superscripted. Jadi nanti posisi tulisannya berada di atas. Oke, silahkan teman-teman copy. Copy. Kembali ke Visual Studio Code. Saya tidak menambahkan tag BR. Kemudian saya paste. Save. Kita kembali ke web browser. Silahkan di refresh. Oke, nah tulisannya berada di atas sedikit dibandingkan tulisan yang lain. Oke, itu perbedaan dari subscripted dengan superscripted. Kalau ini tagnya sub pakai P, sedangkan yang di bawah tagnya menggunakan B, sub. Oke. Kita coba kembali ke witrischool.com. Apa masih ada contoh yang lain? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Tag-tag tentang HTML text formatting ini sudah kita coba semua. Semoga kalian paham tentang HTML text formatting ini. Jadi tidak semua tag ini harus kalian gunakan, tergantung pada situasi tertentu saja. Jika kalian butuh, silahkan gunakan. Jika tidak dibutuhkan,
tidak perlu digunakan. Oke, saya rasa itu saja untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Setelah tadi kita membahas 2 poin utama dari video ini, yaitu HTML style dan HTML formatting, maka berakhir pula video kita untuk kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-like, di-share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Web Programming SMK. Oke, sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Andi Iqbal. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa ngoding.